Kayak misalnya kita tuh kalau misalnya lagi manic tuh kayak anak autis yang kebanyakan coklat, Kak. Waktu itu aku pernah bercoba bunuh diri pakai racun anjing. Beli di e-commerce. Tapi tuh kalau misalnya seks sama cewek tuh kayak lebih greget. Pas jemput gue tuh sampai 35 M viewer, 35 juta viewer. Itu katanya jempitanya ketarik, itu beneran? Iya, beneran. Beneran aja. Hai guys, welcome back di YouTube channel Ngomel Ngobrol bareng Amel. Yeay. Sekarang aku lagi kedatangan bintang tamu yang viral banget di TikToknya Seliweran. TikTok aku tuh Seliweran. Terus di Instagram aku Seliweran. Selalu ngeliatnya kontennya siapa lagi kalau bukan Kak Ili. Hai. Selamat datang Kak. Nice to meet you. Seneng banget deh Kakak bisa datang ke sini. Kabar Kakak gimana nih Kak? Alhamdulillah baik. Aku mau tanya kesibukan Kakak sekarang apa nih Kak? Lebih ke so sibuk aja sih, Kak, sekarang. Sibuk-sibukin aja. Tapi kayaknya Kakak ini ya sibuk jadi content creator ya? Disibuk-sibukin aja, Kak. Sebelumnya nganggur sebenarnya. Cuma kalau sekarang tuh aku lagi ke DJ. Oh, lebih ke DJ. Banting setir dikit. Oh, tapi seru kayaknya ya di DJ. Seru dong. Kan bisa. Kak, aku pengen tahu nih Kak, nama Kakak asli tuh siapa sih Kak? Firly Rahmadewi, cuman dipanggilnya Ili. Oh, panggilnya Ili. Tapi enak sih panggilnya Ili. Simple kan? Iya, simple. I love you. Kak, gimana kita mau tembak nih? Langsung kita tembak aja nih. Apanya? Tembak dalam, tembak luar. Kayaknya tembak dalam. Dalam. Coy, bercanda. Kita mau langsung tembak aja nih. Apa? Kita pengen tahu nih, Kakak tuh fantasi seksnya seperti apa nih? Kalau boleh tahu. Rada dikasarin ya. Oh. Dicekek, digampar, dibolak-balik. Oh. Yang jelas harus dibolak-balik sih. Seriusan? Ya beneran. Dibolak-balik tuh bener-bener Nggak sakit kan? Enggak. Itu sakitnya tuh bikin enak gitu. Sakit-sakit tapi Oh my god. Aduh. Sama kalau fantasi sama cewek tuh bener gak, Kak? Gimana tuh? Fantasi sama cewek? Sama cewek. Saya tuh kalau misalnya seks sama cewek tuh kayak lebih greget. Gitu loh. Lebih lebih. Baru kemarin kita ngomongin nih sama bintang tamu yang sebelumnya. Lebih gimana lebih gitu? Seru. Lebih seru. Mungkin ini kali ya, karena udah biasa kali sama cowok ya. Jadi kayak cowok. Gak pernah sama cowok. Oh, Kakak gak pernah Gak sama pernah. cowok? Oh. Sama cewek. Oh, selalu sama cewek. Tapi nggak ada kepengen sama cowok gitu? Enggak sih. Karena dari visualnya tuh kalau cowok tuh ya udah bentukannya begitu aja. Kan kalau cewek kan ada yang bisa yang pegang. Nah, gitu. Ada yang bisa di gitu. Ada yang di gitu-gitu. Terus banyak mainannya. Tapi sekarang Kakak punya pacar? Punya. Tapi enak seksnya sama dia? Oh, enak banget. Enak. Repeat order malah. Widih. Tapi kalau kayak gitu tuh hawa nafsunya beda kali ya? Hawa nafsunya lebih ke gerah sih, Kak. Hawanya gerah gitu. Hawanya gerah. Kayak lebih. Tapi kalau misalkan kayak gitu berarti kalau deket-deketan rasanya pengen aja gitu? Oh iya, jelas dong. Oh. Pasti udah. Kayak main grepe-grepe. Di mana aja? Dimana? Enggak lah, gilingan. Tekotek kali, di mana aja. Tapi berarti kalau kayak gitu ini dong. Kakak suka liburan bareng kayak gitu-gitu apa enggak? Belum. Soalnya aku sama dia masih baru banget, masih baru 5 bulan. Oh, baru banget. Baru 5 bulan. Oh. Tapi orangnya asik banget. Jadi emang kayaknya ini juga deh perlu perbincangan hangat. Bener. Ya, buat pendekatan dirinya. Pembinaan. Soalnya kayaknya kalau buat beradaptasi tuh dari cara ngomong, terus dari perhatian yang kayak gitu tuh biasanya takes time ya, buat bikin klopnya. lamanya tuh enak gitu. Tapi kalau misalkan cowok ya, kan kalau aku sama cowok ya kayak kalau sama cowok tuh
apa ya, mungkin cowok tuh kan bawaannya pengennya gerasa gerusu ya. Kayak lebih mentingin dirinya sendiri nggak sih? Iya. Mm-mm. Kalau cewek gimana tuh Kak? Mentingin satu sama lain sih kalau misalnya aku ya, kalau misalnya aku dapetnya begitu sih. Jadi saling tunggu-tungguan. Sakit nggak dong, bareng dong. Oh gitu. Bareng dong. Gimana itu ya? Bisa bareng dong. Oh, berarti udah pemain saya. Bukan lagi. Kak, mau tahu nih aku. Tato di kakak nih di badan tuh ada berapa total nih Kak? Kan yang tatonya kan emang nyambung semua kan. Jadi aku kayak nggak pernah yang ngitungin gitu. Cuman kayak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya ada 20-an deh. Wow. Cuman mereka tuh emang nyambung semua gitu loh. Jadi bukan yang kecil-kecil. Kayak ini kan dia langsung satu gitu. Tapi ini tatonya keren banget sih. Aku tadi lihat nuansanya Jepang tadi ya Kak. Iya emang aku demen Jepang. Ini udah lama, udah 3 tahun, 4 tahunan. Tapi masih bagus loh. Masih bagus, masih bagus. Tato di mana nih Kak? Dia Di dari daerah sini? di Serpong. Cuman dia base-nya dari tato artis Bali. Oh, rata-rata dari Bali sih ya. Iya rata-rata. Kalau misalnya Tapi ini bagus. Biasanya kan udah yang beberapa tahun tuh kayak udah luntur-luntur gitu tatonya. tintanya bisa beleber atau enggak warnanya udah kayak pudar. Ini Banyak yang enggak, kayak ini gitu. masih bagus banget aku lihatnya. Soalnya kadang orang tuh pakainya yang tinta hitam. Kalau ini abu-abu, Oh. abu-abu putih. Iya, abu-abu sama putih. Tapi merahnya juga bagus ya Kak. Mm-mm. Kayak nyatu gitu loh sama Nyatu. kulit. Nah itu kalau boleh tahu di mana, bagian mana yang paling sakit banget di tato Kak? Dari semua paling sakit yang di sini. Oh di situ Di sini ada. Oh, Terus yang di sini dari semua. karena Kalau yang ini karena dia kan banyak tulang kan sama banyak saraf di jari. Jadi sakit banget oh, ini. belum pernah ngerasain di tato. Satu pun belum ada. Hmm. Jangan coba-coba. Katanya ketagihan ya? Nanti ketagihan. Sakit. Tapi Enak. Sakit tapi enak. Aduh, Kak, kenapa di TikTok itu kakak disebut CEO bau mulut? Bau mulut, bulu mata palsu. Oh, bulu mata palsu. Sorry kata Si bau mulut siapa? Enggak, jadi kan aku tuh viral di TikTok gara-gara yang sound yang masih kalah jauh, nah itu kan. Nah itu tuh aku tuh lagi pakai bulu mata 2 layer. Waktu itu tuh umur aku masih 18. Nah terus kayak banyak yang nanya itu pakai extension ya, pakai ini enggak, tapi itu aku pakai bulu mata palsu. Dan emang aku extension aku kayak cuma baru sekali atau enggak 1 sampai 2 kali doang. Berarti kalau yang ini bulu mata palsu? Selalu pakai bulu mata palsu. Dan terus aku tuh juga jualan. Oh, tapi bagus Kak. Iya. Bulu matanya? 12.000 doang. Ih mau. Murah kan? Sal. Beli. Cuma 12.000. Soalnya kalau misal di tempat lain kan kayak 20.000, 30. So far sih aku lihat kayaknya aku sih kalau yang paling murah di TikTok ya. Bagus. Uh-uh. Aku kira ini endless Kak. Enggak, Oh. bulu mata palsu. Makanya kan aku bilang CEO of bulu mata Iya, palsu. bagus. Beli Sal. Soalnya ini udah 12.000, bisa terus kayak bisa dipakai sampai terus-terusan gitu loh. Berapa kali? Mm-mm. Terus lemnya? Beli Kakak- beda, kepisah. Oh, kakak enggak jual. Enggak, Oh. kepisah. Berarti ini dong banyak yang beli di kakak dong. Banyak tapi aku mut-mutan jualan. Oh. Kalau lagi mau aja, kalau enggak. Oh gitu. Gitu. Agak susah ya kalau kayak gitu. Males. Tapi kayaknya kalau kakak didalemin bisnisnya oke loh Kak. Banyak sih kalau yang bilang gitu, cuma kadang Soalnya males. Bagus. Aku lihat. Karena aku pernah kan aku jualan, itu kan PO, tapi orangnya itu kayak nggak ngerti PO gitu, sedangkan dia belanja cuma 36.000. Oh Dia ngechat, woi, kerja tuh yang becus tuh digituin, kan kesal gue. iya. Jadi gue kirim barangnya, terus gue refund 2 kali lipat, terus gue chat, nggak usah beli lagi lain kali. Oh. Kesel ya, say. Keselan. Nggak bisa, sebel. Harus tahan Kak, sabar. Nggak bisa. Jadi udah mendingan gue kayak nggak usah jualan deh. Ntar aja kalau misalnya mood. Kalau udah ini, tapi mendingan kayaknya punya karyawan sih Kak. Kadang mikir kayak gitu, tapi kan kayak nggak yang terus-terusan gitu loh. Kadang kayak ngebagi waktunya susah, kadang syuting, kadang harus nge-DJ juga kan. Belum nanti kayak konten, packing itu kayak belum aja sih. Oh, tapi Belum oke loh, nemu Kak, waktunya. kelihatannya. Soalnya ini aku lihat tuh biasanya yang lentiknya tuh kayak parah banget gitu loh Kak. Ya, Yang kayak terlalu banget. yang bener-bener lentik banget. Terus kayak plastik gitu kan. Nah, terus viralnya video kakak di TikTok itu konten yang mana aja tuh Kak? Kalau yang pertama kali banget tuh yang masih kalah jauh itu, yang pas tadi aku bilang. Yang kedua, wax jembut. Oh, Wax jembut gue tuh sampai 35M viewer, 35 juta viewer. itu katanya jempitanya ketarik itu Iya, beneran? beneran. Beneran jembut. Beneran. Kok bisa? Jadi kayak at that time tuh gue lagi ada endorsan wax itulah. Terus kayak gue mikir, ketek gue nih bulunya nggak ada ya kan. Tangan gue juga bulunya nggak ada. Iya.
Meki doang kan yang ada. Iya. Bener gak sih? Kan Meki doang yang kayak gue nggak tahu lagi gitu, ya udahlah jemput aja lah. Lagian juga mereka juga nggak ada kan tayangannya, cuma jemputnya doang ya kan, ya udah. Dan gue tuh nggak tahu tiba-tiba bisa sampai 35.000 viewer, dan yang malunya gue tiap kali gue pengen kenal sama orang, let's say kayak gue demen sama lu nih. Kamu tuh yang di TikTok bukan sih yang wax jembut? Gue kayak Anjir. nggak ada lagi gitu yang lain. Pusing banget, pasti banyak konten-konten gue yang lain. Justru aku malah tahu kakak yang ini kalau dandan sambil ngoceh-ngoceh itu Dulu sebelum konten wax jembut itu viral begitu Kak juga Iya, orang ngomongnya. Tapi gak sekarang. Ada 3 hal yang bikin gue viral. Lesbi, orang gila, wax jembut. kalau yang orang itu kenapa itu kak? Entah, gara-gara kan gue kan pernah share masalah mental health kan. Jadi itu kayak udah ke doktrin aja. Namanya kalau misalnya sosmed kan gitu ya Kak. Netizen ke bawah-bawah semua. Udah jejak digital, jadi kayak ya udahlah. Susah sekarang tuh buat ngilangin Jejak digital tuh susah. Branding. Makanya harus hati-hati banget. Nah, sekarang tuh katanya kan kakak fokus nih di DJ. Itu awal mula masuk DJ tuh kayak gimana kak? Aku tuh awal banget ke DJ bulan Oktober tuh aku baru belajar. Oh baru banget dong. Baru banget belajar. Sebulan 2 minggu aku belajar, aku langsung apply ke klub. Dan langsung reguler. Wih, keren. Orang tuh lama loh kak. Iya, mungkin sih ya alhamdulillahnya, karena kan sebelum aku di dunia DJ tuh aku udah punya nama duluan kan. Maksudnya sebagai beauty vlogger. Jadi kayak waktu aku perkenalin diri, ya alhamdulillah orang masih udah ada yang tahu gitu. Cuma kadang itu kayak ngebikin aku pas main tuh harus perfect gitu loh Kak. Iya, tuntutan jadinya. Jadi kayak tuntutan, karena kayak pas orang tahu, ih Ili nih yang main gitu loh. Jadi kayak, duh berarti gue harus perfect nih kayak gitu-gitu. Kadang juga jadi kayak tertekan sendiri kadang. Nggak bisa sampai, tapi sambil mabok nggak sih? Aku enggak. Karena balik lagi Kak, aku harus profesional. Takutnya nanti aku mabuk, aku tipsi mainnya berantakan, malu nama sendiri gitu. Karena kebanyakan kan biasanya pada kan suka dikasih ya. Iya, cokokin. Enggak, gitu. kalau aku enggak. Aku kayak dapat komplimen dari klub, aku pasti kasih ke orang. Oh gitu. Kayak kasih ke soundman atau ke security, bareng-bareng aja gitu. Tapi selama kakak jadi DJ, pernah nggak sih kakak itu ditawarin kayak disebut open BO kayak gitu? Kalau itu alhamdulillah belum, tapi paling sering kayak orang minta nomor telepon gitu loh. Kayak bisa aku lagi main nih di deck, itu kayak ada yang nonton kayak gitu. Emang muka kakak ini sih enak dilihat, enak dilihat dari bawah dari atas. enak dilihat, enak seriusan. Oh, iya. Enak banget dilihat, apa ya, nggak ngebosenin. Masa? Iya. Soalnya ada muka yang ngebosenin dilihat, ada kayak gimana itu? kayak siapa ya? Ada lah yang di sini. Ada aja kan kalau yang kayak gitu-gitu. Ada. Cuma kalau yang sampai kayak open BO gitu aku belum pernah, karena kan aku tuh awal main sosmed, tujuan aku adalah aku punya audiensnya itu adalah cewek. Karena kalau di dunia beauty vlogger kayak aku tuh, kalau cewek udah pasti bakal bikin kita banyak uang. Ya kan, karena kan ada yang beli make up, tertarik sama konten, tapi kan kalau cowok enggak. Sampai sekarang pun alhamdulillah pas aku main nge-DJ itu selalu cewek yang nonton. Oh, jarang ada yang cowok ya? Jarang kalau cowok. Jadi aku tuh kadang kayak lebih seneng gitu loh Kak. Karena kalau cewek tuh realistis mereka orangnya. Iya, betul. Mereka biasanya gak suka karena aku, kalau aku nge-DJ mungkin karena suka aku mainnya rapi, apa nggak gimana. Tapi kan kalau cowok kan mereka makhluk visual. Iya. Gitu. Pasti langsung Kemana Kak iya, ininya, kalau misalnya aku senengnya gitu. Tapi kakak ada nggak sih cerita ter-bad trip gitu waktu di klub malam? So far ada pertama kali aku enggak akan sebut nama klubnya, pokoknya intinya di klub gede lah. Di situ kan aku disuruh ngefloor tuh yang kayak, jadi kayak aku back to back, yang satu main, nanti yang ngefloor tuh kayak joget-joget gitu kok. Iya, yang muter-muter. Yes. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu juga nggak salah, tapi kalau aku yang kayak gitu rada banting setir banget kan ya, jadi aku nggak mau begitu. Terus fee aku dipotong 1 juta. Biasanya kan suka ada tanda tangan kontrak nggak sih? Nah, masalahnya aku itu karena aku masih DJ baru waktu itu. Jadi aku kayak masih ambil job dari teman-teman gitu loh. Karena kan cuma mikir buat ambil portofolio sama buat nyari pengalaman, lihat crowd kayak gimana kan. Tapi malah dapet bad trip kayak gitu, cuma kayak harusnya nggak boleh tahu. Cuma kayak udahlah ya. Kayak sepihak kayak gitu dong kalau kayak gitu. Yes. Harusnya ada konfirmasi dulu sebelumnya. Terus Terus di klub itu tuh dari awal kan dibilang bajunya seksi ya. Dan sebelumnya tuh emang banyak DJ yang main tuh kayak pakai bikini. Ya udah, seksinya aku cuma kayak pakai sport bra sama rok, dan itu katanya masih kurang seksi, dan aku nggak mau ngefloor, jadi langsung dipotong 1.500.000 potongannya. Gede banget ya. Cuman kayak nggak apa-apa, namanya pelajaran kan emang mahal kan, jadi itu buat sekali
Semoga sih cuma itu doang ya bad tripnya. Di daerah Jakarta. Pokoknya di klub lah. Pokoknya di klub gede ya, intinya Karena begitu. di Jakarta banyak klub. Tapi Tapi ini sih kalau menurut aku itu kayaknya terlalu parah sih. Kan iya sih. ya mau kayak gimana juga ya, tetap aja ya kan bisa aja dia nggak undang kakak lagi. Dengan kayak gitu ya. Karena itu sebagian tanggung jawab. Alasannya mereka sih kayak gitu. Terus karena kan saweran juga banyak, padahal saweran cuma dikit banget Kak, cuma 750.000. Ih, saweran kan itu beda dong. Makanya. Itu kan tip. Cuman kayak ya udahlah ya, cukup tahu aja di situ. Ternyata nggak semua klub malam enak ya guys. Yes. Jadi klub malam tuh Tapi kalau klub yang sekarang aku tempatin itu asik banget. udah menetap. Udah, aku reguler di situ, di Wow Mampang. Malah di situ kayak DJ yang cewek jangan sampai terlalu seksi. Menjaga lah ya. Menjaga. Karena kan musik kan juga emang anak muda kan, jadi ya biasa-biasa aja. Kebetulan masalahnya saya nggak pernah ke klub malam. Masa sih? Seriusan? Emang iya? Mana itu? Mampang. Dekat warung buncit. Dulu aku suka mabok masih di HW masih Oh. awal-awal tuh. Halewing dulu. Terus aku tuh udah berhenti minum tuh dari 2 tahun ya. Udah kan. Iya, jadi Aku berhenti dari alkohol Desember. udah 6 bulan. Dari Desember. Itu aku tuh parah Kak. Alkohol. Minumnya dulu gitu. Terus sampai kayak akhirnya hidup Kena lambung. sehat. Enggak. Oh enggak. Emang mau hidup sehat. Semoga bertahan lama ya. Amin. Ya, semoga bertahan lama. Dan kebetulan ini apa ini ya? Apa ini? Cheers dulu boleh kali? Boleh Kak. Apa ini? Oh, cincau. Cincau gula batu. Sehat banget kan? Kan bener kan? Iya. Belinya juga di Alfamaret lagi. McAllen ini, McAllen rasa cincau. Aduh. Tapi Kak, tadi kan Kakak ngomong sempet karena disebut katanya gila. Nah, itu tuh kenapa Kakak tuh bisa berani speak up tentang mental Kakak di Di sosmed. Sebenarnya itu kan udah lama. Aku tuh udah dari umur 14 sampai sekarang 22. Udah 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Udah sekitar 8 tahunan kan aku emang minum obat. Nah, waktu itu tuh obat penenang gitu ya? Iya, obat penenang. Nah, aku waktu umur 18 sampai 19 tuh lagi rame mental health kan. Terus banyak orang yang self diagnose. Akhirnya aku sharing, tapi awal tuh aku sharing buat psikiater, gimana cara ketemu psikiater gitu-gitu. Terus sharing akunya kenapa, karena kan kayak pandangan orang, kan aku tuh ada 3 Kak, skizofrenia, bipolar, sama gangguan kepribadian. Tapi orang selalu bilang, tapi hidupku normal-normal aja kok. Akhirnya di situ aku tuh kayak ngebuktiin, mau apapun gangguan jiwa yang lu punya, lu tuh juga masih bisa hidup normal kok, betul. kayak gitu. Gitu dari awal-awalnya. Berarti itu tiap hari Kak minum obatnya? Tiap hari. Tiap hari. Nyiksa gak sih? Kalau dibilang nyiksa apa enggak sih? Enggak ya Kak, karena kan aku udah 8 tahun. Jadi kayak udah biasa aja gitu loh Kak. Antara udah bodo amat sama berdamai ya. Tapi kalau nggak minum efeknya apa? Kalau nggak minum, paling hari pertama itu biasa aja. Hari kedua susah tidur. Hari ketiga baru cemas. Hari keempat baru ada halusinasi. Kayak gitu. Sampai segitunya ya? Aku kan genetik Kak soalnya. Mama tuh punya anak 3-tiganya sama. Skizofrenia sama. Skizo semua. Berarti kalau misalkan kalau genetik susah sih. Yes, karena kalau misalnya kita dari trauma tuh kita masih bisa lihat Kak, kita traumanya kenapa, ngobatinnya gimana. Tapi kalau genetik, ada masalah apa enggak kita bisa kumat gitu. Namanya kan genetik kan, kayak gitu. Ini ya, berarti terus gimana Kakak kalau misalkan ada netizen yang memicu bikin Nggak kesel pernah. kayak gitu? Paling kalau aku kayak suka aku marah-marahin aja kan. Karena kan kalau misalnya aku take it too serius, akunya juga jadi pusing gitu. Kayak misalnya, kok sekarang gendut sih? Paling aku cuma jawab, iya lagi hamil gitu loh. Soalnya kalau misalnya udah tahu gue ini ada gangguan jiwa, terus komentar-komentar orang terus kayak gue masukin kepala, makin blunder kan. Mendingan dibuang aja. Tapi pernah nggak ada yang kayak komentar yang bener-bener kayak nyes gitu, kena hati? Pasti ada kali. Ada sih, tapi kalau misalnya dari netizen aku nggak sampai terlalu nyes banget. Tapi kalau misalnya dari orang terdekat, dari keluarga itu baru. Emang yang bikin sakit tuh sebenarnya dari keluarga. Orang-orang terdekat, iya. Karena harusnya nge-support, bukannya kayak
nanya-nanya kapan nikah. Iya. Itu itu juga bikin kesel. Kak, tapi trigger kakak sama mental tuh biasanya ngapain? Kalau ngomongin trigger aku adalah orang tua aku sendiri. Oh. Gitu. Dari semuanya kan namanya genetik kan. Emang trigger aku dari orang tua sama itu doang sih kalau misalnya yang paling gede. Sisanya mah aku masih bisa handle. Gitu-gitu. Kadang kalau lagi DJ pun aku tuh kadang anxiety. Karena kenapa? Aku pasti bakal ngerokok terus. Pemikir kali ya. Kelihatan kalau misalnya udah mulai cemas gitu kan kayak nggak tahu mau ngapain. Jadi kadang ngerokok aja terus. Aku rokok sehari sampai 8 bungkus. Buset. Ngapa aku? Kalau misalnya orang kayak psikiater kayak ngeliat ya cara aku ngerokok tuh kayak pasti mereka tahu kalau aku tuh lagi cemas gitu. Kan kadang ada orang yang gini-giniin kuku. Iya, aku juga gitu. Iya, gigitin kalau misalnya lagi banyak pikiran. Kalau aku nggak ngerokok. Karena sampai 8 bungkus. Gila, Kak. Iya. Gila banget. Kadang aku kalau udah nggak ngerokok tuh aku ngerasain sakaunya. Kayak bingung pengen ngapain gitu. Kan dibilang orang tuh kalau minum obat-obatan penenang tuh bisa sakau juga kan. Kayak gejala putus obat. Itu nggak pernah aku rasain, tapi kalau rokok aku ngerasain. Karena ngebuangnya ke situ. Iya, kayak lebih tenang aja gitu loh, Kak. Kalau aku nih, aku sih belum pernah ke psikolog kayak gitu, belum pernah ya. Cuman kalau aku stres, aku tuh suka kayak Iya, tanpa sadar ya kayak gitu. tahu-tahu abis gitu. Terus kalau lagi pasang LS, Cabut-cabutin. aku tuh nggak bisa yang namanya kalau nonton drakor tuh kayak, aduh udah mulai tegang nih, abis nih kuku Gitu. aku, pasti gitu. Kutek semuanya abis sampai bener-bener kayak berdarah pun kayak malah nagih gitu. Ya. Oh berarti gue juga agak Kalau gitu. kayak nggak bisa sih ngecek sih kalau misalnya kayak gitu. Cuman kayak takut nggak sih gitu loh, Kak? Kalau aku mending gue ngaku gue sakit dibanding gue harus dealing dengan sakit gue yang gue nggak mau akuin dan nanti jadi malah berantakan. Gitu. Tapi maksudnya proses ke psikiater kayak gitu kan aku belum pernah nih. Menurut aku kayak buat kita yang orang yang awam tuh kayaknya kayak aduh gimana ya gitu. Karena terlalu fokus sama diagnosisnya. Selalu berpikir kalau gue ke psikiater berarti gue orang gila. Jadi kayak selalu berpikir seperti itu. Kayak takut gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Boleh kayaknya kita coba nih. Aku pernah dirawat 2 minggu. Kok bisa sampai dirawat gitu, Kak? Overdosis. Percobaan bunuh diri. Wow. Minum 300 obat penenang pakai whisky. Gila. Tapi Nggak mati, biasa aja. Kritis doang 3 hari. Tapi udah abis dari itu, aku nggak pernah nyakitin diri sendiri lagi. udah kapok. Karena tahu Sakitnya. tidak akan pergi juga, sakit doang. Bisa. Aku 3 hari kritis di ICU, terus 2 minggu dirawat, keluar cacat. Sarafnya mati. Berarti nggak bisa gerak sama sekali tadi. Waktu itu sebulan. Kaki kanan sama tangan sebelah kiri itu nggak bisa digerakin. Jadi pakai kursi roda sebulan. Wow. Gila, cerita hidupnya mah Gitu. ajib bener. Baru kali ini soalnya. Yang lain tuh cerita hidupnya barbarnya beda. Barbarnya beda ya. Tapi udah kayak dari situ udah berarti gue tidak bisa untuk pergi sebelum waktunya, emang kalau Tuhan sudah menentukan. Jadi udah makin dealing sama diri sendiri aja. Tapi apa namanya? Pernah nggak sih itu tuh karena apa mau bunuh diri? Itu aku baru pulang dari mall tiba-tiba terus aku bunuh diri. Dari gay kan dibilang kayak nggak ada masalah pun begitu. Wow. Kayak suka ngerasa kesepian gitu nggak sih? Sering kalau itu. Padahal di tempat orang yang rame nih. Sering begitu. Cuman karena udah 8 tahun ngerasain hal yang sama jadi kayak udahlah gitu loh. Jadi kayak intinya kan kayak udah 8 tahun tuh lama banget kan. Jadi kayak mikir gue tuh sama kayak orang, cuma bedanya sebelum tidur gue minum obat aja tiap hari. Udah gitu. Kalau bipolar tuh kayak siapa sih? Marshanda. Iya. Tapi kayaknya kalau Marshanda tuh kayaknya terlalu ini ya. Maksudnya sakitnya kelihatan banget gitu loh. Aku pun juga kelihatan kok, Kak. Karena tuh kalau bipolar, jadi bipolar tuh kita ada fase manik sama depresi. Manik tuh kayak lagi happy banget, depresi tuh lagi sedih tapi sedih banget. Itu nanti bisa sebulan kita happy, bisa hampur-hampurin uang, beliin orang apa aja. Nanti tiba-tiba pas minggu depannya kita depresi. Wow. Jadi itu bipolar tuh kayak gitu. Langsung begitu naik,
langsung naik. Naik sebulan, nanti dia bisa turun 2 minggu, bisa naik lagi 2 minggu, bisa turun lagi seminggu, kayak gitu. Keren sih, kakak bisa kontrol. Gitu. Gila. Jadi kadang kayak mungkin kayak Marshanda, kenapa orang bisa ngelihat dia kelihatan banget, kadang dia nggak tahu nih kalau dia tuh lagi happy banget makanya bikin video. Yang dimana menurut dia biasa aja, tapi kalau orang lihat, wah ini orang kayak abis make nih karena happy Iya. banget. Iya begitu. Sebenarnya itu Kalau enggak. orang yang awam ya, maksudnya buat kita, Iya. kita yang nggak tahu kan. Wow, gila sih. Aku pernah lagi main kayak gitu, aku beli ular 30. Gila, buat apa? Nggak tahu, aku kayak nggak bisa tidur, terus ngebuka toko ijo, lihat ular, lihat burung hantu, lihat landak. Akhirnya di rumah ada tarantula, ada landak mini, ular piton, burung hantu, ayam kate. Demi Allah kak, Tapi masih hidup sampai sekarang. udah nggak ada. Jadi ayam kan, aku lihat ada ayam kate tuh kan bogel. Iya, Aku lihat di toko ijo cuman cepek. Aku beli, aku buka, terbang ke genteng. Aku nggak tahu kalau ayam kate tuh burung. Emang burung ya? Aku juga baru tahu. Iya kan? Jadi tuh kayak misalnya kita tuh kalau misalnya lagi manic tuh kayak anak autis yang kebanyakan coklat kak. Kebanyakan gula gitu, kayak bener-bener kita bisa belanja apa aja. Aku buka nih ular, harganya cuma cepet ya kan. Aku terus datang ular, terus galak ularnya, terus aku banting. Terus aku kasihin ke orang lagi. Terus aku beli lagi ular 10 juta. Dia tuh namanya pisang. Itu gara-gara aku nggak bisa tidur kak. Begitu, terus aku beliin ular yang appendix 1, appendix tuh dia tuh udah dilindungin, akhirnya datang BKSDA polisi karena itu ular dilindungin. Ya udah, kan mereka lucu aja gitu loh kak. Itu jadi tuh kalau misalnya orang gangguan jiwa tuh bukan yang selalu dia nangis gitu, enggak. Terus beli burung hantu, ternyata serem, jadi gitu kayak gitu kan. Terus udah aku lepasin burungnya. Gue tuh pelihara monyet, ada lagi yang lebih parah daripada gue ya. Iya kan, jadi tuh kayak kalau buka di toko ijo tuh kan banyak, ada ayam kate, tarantula. Terus aku beli tarantula gope. Tarantula tuh Laba-laba. yang Iya, bukannya beracun. gede gitu. Yang gede. Laba-laba gede beracun. Terus udah piara, terus piara apa namanya? Lu mah gue injek nih, gue jejek. Lucu tahu. Mati gak lu? Terus ada landak mini, Astaga kak. tikus. Kalau tikus aku masih megang. Ular ada 10. Terus lepas ke rumah tetangga. Anjir. Kalau gue jadi tetangganya. Ular 2 meter. Lepas ke rumah tetangga. Tapi terus tetangganya aman? Ketemu taman. Kan tetangga lagi mau jemur baju, ada ijo-ijo ngegantung. Ular. Aduh, dulu banget aku nggak bisa sama yang barang-barang. Ada yang 4 meter, namanya Lulu. Gede. Kak, aku merinding. Iya begitu. Jadi kayak pas kita lagi manic tuh kita bisa beliin apa aja kak. Apa aja dibeli-beliin. Tapi gitu. ini ya, untungnya nggak berpikir mau beli pisau yang kayak gitu-gitu, tapi Kalau itu ada kak. oh ada. Waktu itu aku pernah bercoba bunuh diri pakai racun anjing. Buset. Beli di e-commerce. Udah Pernah nyoba? di situ handphone. Iya, udah pernah nyoba. Itu beli dari e-commerce. Kayak yang stok belum, terus coba minum, ya nggak apa-apa. Nggak mati-mati juga. Belum kak, belum azab. Makanya udah dari situ kan udah tuh dicoba racun anjing, racun babi. Oh udah. Udah coba. Racun tikus udah. Racun tikus enggak. Karena tahu. Kan itu kecil tikus, gak bakal mati. Iya ya. Gitu. Tapi, sumpah speechless gak sih? Gitu. Ya ampun, agak shock tau. Terus lipstick aku tuh ada 200. Wow. Warnanya sama semua tapi itu begitu kak. Kalau misalnya orang ada gangguan jiwa. Terus beli hair clip aku kan ada yang 14 juta, ada yang 10 juta. Terus ada banyak gitu loh. Wow. Padahal warnanya sama semua. Aku punya hair clip aja cuma 1 doang. Itu aja harganya cuma 5 juta. Iya kalau Mungkin karena aku kan kebutuhan ya. Beda kalau misalkan kayak seneng-seneng. Kalau aku kadang meskipun gak butuh kayak pengen aja gitu. Nanti pas udah uangnya habis masih nyari yang lain. Kayak nanti bikin video banyak. Jadi tuh kalau lagi manic kan banyak energi. Kadang untungnya tuh aku tuh bisa salurin ke aku bikin konten. Kontennya pasti viral. Aku bikin konten apa jadi viral. Kadang tuh semalam aku bisa bikin 4 makeup tutorial. Wow. Di posisi aku lagi manic. Kadang untungnya begitu. Senangnya. Enaknya kakak tuh bisa kontrol. Bisa kontrol. Iya. Karena kan minum obat. That's why kalau misalnya kita ngerasa sakit mending minum obat gitu loh. Daripada kita tahan-tahan ya kak ya. Wow, gila. Keren banget sih. Enggak semua orang punya penyakit bisa kayak kakak. Bisa.
Karena banyak orang yang disedih-sedihin aja kan. Iya. Kalau aku kadang cari aja gitu happy-happynya di mana. Ya Allah, gue aja kayaknya kalau butuh cinta udah kayak gue status gue galau mulu. Sedih. Galau sampai berapa bulan say. Gitu ya. Iya, kalau aku ya nggak bisa kayak ya gitu, senengnya harus kelihatan sama orang, sedihnya juga ya kelihatan tapi dikit-dikit gitu. Tapi ini sih maksudnya kalau di status tuh biar kelihatan aja gitu lagi galau gitu, siapa tahu gitu. Biar diperhatiin ya kan. Oh, siapa tahu kan gitu kan. Nah, sekarang kita tuh ada tantangan buat kakak. Boleh. Kita tuh bakalan tampilin foto-foto seseorang. Nanti kakak tuh tinggal komentar Sape tuh. tinggal komentar bagaimana tanggapan kakak tentang orang ini. Yang pertama ada Satria Mahati. Cogil. Ya. Aku pernah ketemu dia sekali waktu di podcast sebelah. Kalau aku jujur dia nice sih. Nice, sopan. Mungkin dia udah berubah kali ya at that time. Dia nice, dia sopan meskipun dia podcastnya tuh ngaret 4 jam. Wow, 4 jam apa 6 jam, udah lupa deh, pokoknya 4 atau 6 jam. lama banget kak. Ngaret, iya. Tapi actually dia nice orangnya. Yang kedua ada Kak Dea. Kak Dea juga aku kenal waktu podcast bareng Satria. So far she's nice kok. Orangnya nice juga. Aku tuh sempat kenal Dea dari pas aku umur 12 tahun waktu di cosplay. Aku sempet tahu dia. Oh, apa udah pernah lihat lah Udah ya? pernah lihat. Yang terakhir ada Cimoimon. Cimoy gue sih nggak pernah ketemu ya kak. Cuman banyak orang yang bilang gue tuh mirip Cimoy dan caranya gue ngomong mirip-miripin sama Cimoy. Tapi gue nggak pernah ketemu dia sih. Jadi gue no comment. Masih belum pernah ketemu. Oh, belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Biasanya kan kalau misalkan seleb TikTok gitu suka kayak ada event-event gitu loh kak. Nah aku tuh aku jarang main sama seleb kak. Aku jarang aktif juga sih. Ya kan Ani. Aduh. Aku jarang aktif gitu kalau misalnya buat ngumpul sama seleb-seleb. Tapi kalau main kadang-kadang kenal gitu. Soalnya sekarang tuh kayak ada perkumpulan gitu ya. Soalnya aku itu tahu TikTok aku tuh keblokir, gak bisa live. Kebenet. Kenapa? Kamu telanjang? Enggak. Gue yang susu. Enggak, Terus susu kenapa? aku gak ada, apa yang mau digoyang. Terus ngapain? Live-nya sambil tiduran. Emang gak boleh? Katanya sih gak boleh. Oh. Biasanya kalau kebenet tuh karena ngerokok gitu. Enggak, aku ngerokok enggak. Nggak tahu. Terus udah gitu aku sama anak kecil juga ini ke band juga. Oh iya, kalau misalnya anak kecil ya. Tapi bukan live. Main Video, iya nggak boleh. Karena kalau anak kecil terus kayak dibikin kayak gitu, takutnya dia kayak eksploitasi anak gitu loh. anjir. Setahu aku ya. Tapi Aku pernah pakai wig cap warna kulit gitu, terus kena banned karena telanjang katanya. dia kan kocak kan. Iya. Kenapa ya? Kadang kalau kita bikin TikTok terus di bahunya ini nggak ada baju, itu bisa ke banned juga. Iya. Jatuhnya telanjang. Emang agak-agak sensitif ya. Ember. Nah, itu dia keseruan kita ngobrol sama Kak Ili tentang pembahasan-pembahasan yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, guys. Sebelum closingan nih Kak, kita cheers dulu. Cheers. Ini minuman Sehat. Buat yang lagi panas dalam, bagus. Karena mulut netizen tuh ada yang bilang gini, itu di ngomel minumannya apa sih? Katanya gitu. Mike Allen. Nanti kita harusnya kayaknya ya sponsor alkohol. Boleh. Masuk alkohol. Vibe yuk, bisa yuk, vibe yuk. Yuk, bisa yuk, masuk yuk. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you, bye. Bye-bye. Yeay.